Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Langkah. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tak Selalu Seram. Cerita kali ini ditulis oleh Hupe. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, mari kita simak ceritanya. Mungkin sebagian besar orang hantu itu sangat menyeramkan. Tapi sungguh percayalah, tidak semua dari mereka itu menakutkan. Dalam kisahku kali ini, aku akan menceritakan kelakuan mereka yang menurutku lucu sih, absurd lah pokoknya. Saat itu tahun 2011, aku bersama sahabat-sahabatku Sinyo dan Teddy sedang berjalan-jalan ria, menaiki motor masing-masing. Tapi ada yang sedikit membedakan. Sinyo berboncengan pacarnya, begitu juga Teddy dengan pacarnya. Berasa seperti gak laku-laku diriku ini. Pacaran paling lama setahun, itu juga mantanku takut kalau jalan denganku. Waktu itu sempat kutanya pada mantanku, "Emang aku demit apa? Sampai diajak jalan aja takut?" Tanyaku. "Kamu memang bukan demit yang, tapi bosnya para demit," jawabnya saat itu. Entahlah, kata orang masa-masa SMA masa yang indah, tapi menurutku masa yang biasa-biasa saja. Saat kami berkeliling kota sekitar pukul 11 malam, aku merasa lapar. Kuputuskan nongkrong di depan rumah sakit umum sambil membeli tahu lontong kesukaanku. "Woi teman-teman, makan dulu yuk. Lapar aku. Nongkrong sini dulu aja sambil makan tahu lontong," kataku sambil mensejajarkan motorku. "Bayarin ya Mas P," kata para cewek. Bayar sendirilah. Itu cowokmu kan pada Sultan," sautku sambil menatap Teddy dan Sinyo. Akhirnya kami parkir motor di seberang jalan, kemudian memesan STMJ, susu telur madu jahe. Kemudian 5 tahu lontong dan 1 es teh untukku. Saat sedang nongkrong sambil bercanda, aku lihat di motorku ada sosok kuntilanak sedang duduk di jok belakang. Ngapain ya tuh kunti nangkring di atas motorku? Apalagi numpang ngaca, batinku. Sedang enak-enak memperhatikan si kunti yang numpang ngaca, tiba-tiba ada suara. "Mas, STMJ-nya mas, silakan," kata tukang lesehan. "Iya mas, terima kasih," jawab kami serempak. Tak berselang lama tahu lontong kesukaanku datang juga. Kudiamkan sejenak makananku agar sedikit dingin dulu. Makan makanan yang panas itu tidak baik buat perut. Nasihat keluargaku yang masih kuingat sampai sekarang. Kembali kulihat ke arah motor, si Kunti masih nangkring di situ. Tapi kali ini duduk di jok depan sambil cekikikan. Kulirik ke belakang tubuhku sesaat. Lebih seram. Aku melihat 2 pasang muda-mudi suap-suapan, membuat jiwa jombloku memberontak. Kuputuskan makan sambil kembali menghadap si Kunti itu. Kunti itu melihatku. Kurasa dia tahu aku bisa melihatnya. Kuangkat piring tahu lontongku dan membuat gerakan seperti menawari makanan. Si Kunti malah cekikikan terbang muter-muter di atasku. Kuambil sepotong tahu lalu kulemparkan saja padanya. "Kejedot pohon terus jatuh, syukurin kamu ntar," batinku. Pe, makanan kok dibuang-buang, lempar siapa kamu?" "Pasti ngeliat demit," kata Sinyo. "Iya, kalau main sama Hupe pasti ada aja demit yang nongol. Maklum ketuanya demit," saut Teddy yang langsung diiringi tawa para cewek. Aku hanya diam sambil kembali melempar 1 tahu kepada mereka berempat. Ya begitulah kami, meskipun saling ejek satu sama lain, tapi tetap saja kami tak terpisahkan. Kopi, kata si Kunti minta kopi padaku. "Mas, kopi hitam 1 mas, taruh di gelas beling ya, yang bening," kataku sambil memesan. "Weh, Pe, beli kopi buat siapa? Itu minuman sudah banyak," kata Sinyo. Aku tahu dia pasti curiga padaku. Ya malum, dia sahabat baikku dari kecil, jadi dia paham sekali denganku.
Enggak Nyok, buat nanti di jalan. Udah kamu pacaran aja sana. Jangan kepo jadi orang, kataku yang sudah memiliki rencana busuk. Tak berselang lama kopi pun jadi. Langsung ku ambil dan ku taruh di dashboard motor Mio Silverku. Si Kunti dengan cepat langsung datang dan nangkring di jok motor. Asem, ngagetin aja. Tuh kopinya diminum, bisikku pada si Kunti. Dia cuma manggut-manggut sambil cekikikan. Wajah Kunti ini biasa saja, tidak seram. Hanya berkulit pucat dan bulatan hitam sekitar mata. Wajah pasaran kuntilanak. Aku kembali duduk pada teman-temanku. Kok kopinya taruh sana Mas P? Tanya pacar Sinyo. Iya biarin aja, nanti juga ada yang minum, jawabku sambil senyum. Kemudian ku ambil HP-ku dan mencari nama Kiron, nama panggilan. Setelah ketemu ku tekan tombol hijau pada BlackBerry-ku. Halo, P? Ada apa malam-malam telepon? Suara Kiron dari telepon. Ye, sok sibuk kamu Ron. Sini datang ke tempat rumah sakit umum, tempatku biasa nongkrong, jawabku. Gak punya uang aku P. Ada siapa aja di sana? Kembali tanya Kiron. Aku yang ajak, ya aku yang bayar. Bete aku di sini jadi obat nyamuk, nemenin tadi sama Sinyo pacaran. Buruan sini, mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kataku agak kesal. Iya ya, aku kesana bentar OTW, jawabnya. Aku pesenin kopi hitam ya Ron, nanti nyampe langsung ngopi, kataku. Oke sip, ya udah aku berangkat sekarang, jawabnya. Ku matikan telepon sambil tertawa terpingkal-pingkal. P, kenapa kamu? Sudah gila habis telepon Kiron malah ketawa ngakak, kata Sinyo. Bacot Nyok ah, gak bisa lihat orang seneng aja, jawabku sambil mengatur nafas. Kulihat si Kunti sudah selesai minum kopinya, lalu dia malah nangkring di atas pohon bersama Kunti yang lain. Enak ya habis ngopi sekarang gibah sama Kunti lain, batinku. Nyok, ambilin kopi yang tadi di dashboard motor, kataku pada Sinyo yang asik pacaran. Buat apa? Katanya tadi buat di jalan, jawabnya. Berisik ah, itu tadi kopi aku kasih ke kuntilanak yang di rumah sakit umum. Nah, itu mau aku kasih ke Kiron, terangku. Jahat Mas Upeike, kata para ladies. Namun berbeda denganku, Sinyo dan Teddy. Kita saling tatap dan seakan mengerti jalan pikiran masing-masing. Seketika kami tertawa bersama. Yang ditunggu pun datang. Kiron datang dengan gayanya. Duduk kemudian mengeluarkan sebungkus rokok. Wadah, udun gak ngopi gak enak bos, kataku sambil memberikan kopi. Seketika Kiron menyeruput kopinya. Enak Ron, kataku. Kok hambar ya kopinya? Kayak gak ada rasanya, jawab Kiron. Ah, masa? Lupa diaduk kali sama masnya, sangkalku. Sinyo, Teddy dan para cewek hanya menahan tawa. Bahkan pacar Teddy sampai menutup mukanya dengan jaket. Kiron akhirnya mengambil sendok bekasku makan, di balik gagang sendoknya, lalu mengaduk kopi tersebut. Kembali Kiron menyeruput kopinya. Masih hambar Pe, katanya. Akhirnya pertahanan kami pecah melihat kelakuan Kiron. Kami tertawa serempak. Loh, kok malah tertawa? Ada apa ini? Pasti gak jelas, kata Kiron. Itu tadi kopinya Hubi kasih minum demit yang ada di sini, terus dikasih ke kamu, terang Sinyo. Aku masih ngakak karena kejadian itu. Bahkan para kunti di atas pohon cekikikan. Oh jancuk, kopi bekas demit dikasih aku, kata Kiron ngambek. Ya sepurane Ron, kataku. Karena tidak tega dengan Kiron dan sebagai permintaan maaf, aku pun menyuruhnya pesan apapun yang dia mau. Akhirnya Kiron memesan susu soda dan tahu lontong. Setelah dia makan, aku membayar semuanya. Dan kami pun berangkat untuk mengantar pulang para cewek ke kosan mereka. Saat sampai di kosan, aku kembali melihat hal lucu. Aku melihat penampakan pocong yang sedang mengintip kami dari balik pohon mangga. Namun saat aku lihat dia sembunyi,
Kualihkan pandangan dan melihat dari spion motorku, dia mengintip lagi. Begitu terus berulang-ulang. Nih Demit ngajak main petak umpet apa ya? Batinku. Karena lelah sendiri akhirnya aku abaikan saja Demit satu itu. Hingga akhirnya Teddy dan Sinyo keluar dari kosan dan kami memutuskan untuk pulang pada jam 1 dini hari. Sesampainya di rumah, seperti biasa, aku disambut oleh para penunggu rumahku. Ada yang di atas atap celingukan, di pohon sirsak, ada pocong bergelantungan seperti kalong. Aku acukan mereka karena sedang malas dan lelah. Setelah melewati para Demit di halaman rumah, aku masuk ke dalam rumah. Ceklek, suara kunci yang kuputar. Sudah kuduga rumahku seperti kebun binatang saja. Ada ular, kelabang, kalajengking, kadal, macan. Banyaklah mereka berlarian ke sana kemari. Kulangkahkan kakiku masuk ke dalam rumah. Baru beberapa langkah, ada kunti terbang tepat di atasku sambil cekikikan. Woi, permisi kak, terbang lihat-lihat woi. Teriakku kesal. Kunti itu malah terbang ke atas menembus atap rumah sambil kembali cekikikan. Demit stres, bukannya minta maaf malah cekikikan, batinku. Kembali kulanjutkan melangkah menuju dapur untuk mengambil minum. Astaga, ada yang nangkring di atas kulkas. Cetak, cetak, cetak. Suara 3 bocil mainan kompor sambil tertawa. Padahal apinya gak nyala. Ada juga yang di pojokan menunduk ke arahku. Mbak, minggir mbak, nangkring kok di atas kulkas. Aku mau minum nih, kataku. Dia melihatku sesaat, wujudnya memang lumayan, karena sebagian kulit mukanya mengelupas. Alah, gak takut aku, udah biasa lihat kamu. Hus, kataku kesal. Dia malah meringis kemudian berpindah di atas pintu. Aku mengambil air dingin sebotol besar, kemudian kubawa ke ruang tamu. Kunyalakan TV kemudian duduk di lantai. Kubakar sebatang rokok sambil menonton TV. Kok makin lama makin pengapa aja di ruangan? Batinku. Kulihat ke belakang, ternyata banyak yang nangkring melihatku. Si Gendruwo, Kunti, Hocong, ular setengah orang, kadal kepala orang, entah kadal atau cicak, banyaklah pokoknya. Woi, ngapain sih? Sana, panas nih, gerutuku. Bukannya pindah, mereka masih saja ngejedok di situ. Karena kesal sendiri, aku matikan TV dan naik ke atas menuju kamar. Sampai di kamar seperti biasa, di sini lebih ramai lagi. Ngumpul jadi satu kayak orang mau arisan. Setiap aku masuk pasti pada liatin. Diem woi, yang punya lapak mau tidur, teriakku. Mereka malah makin berisik. Kalau sudah begini, ku keluarkan jurus andalanku. Jurus bantal terbang ku sambit mereka. Dengan bantalku entah kena atau tidak. Aku langsung berbaring di kasur. Bantal yang ku lempar dilempar balik. Ku lempar lagi, dibalikan lagi, sampai aku lelah sendiri. Setelah itu ada sosok yang naik kasur mengelus-elusku. Kulihat siapa gerangan. Ternyata sosok Mbak Putri atau Nyai Sundari, putri wanita berparas ayu dan teduh. Salah satu sosok yang ada di kamarku. Kenapa dek? Kok marah-marah terus? Katanya. Ah, mau tidur aja susah. Aku menggerutu. Aku memutuskan kembali turun dan menyeduh kopi. Setelah itu ke pekarangan belakang rumah sambil sebat. Iya, hanya di sini tempat yang paling tenang menurutku. Di sebelah kamar khusus tempatku menaruh berbagai pusaka milikku. Aku hanya berdiam diri di belakang rumah, melepas penat dan kekesalanku. Namun tiba-tiba ada penampakan lucu yang kulihat di belakang rumah. Aku melihat sosok Pocong dan Mbak Kunti main India-Indiaan. Si Pocong di belakang pohon serikaya dan si Kunti di belakang pohon mangga. Kulihat saat Kunti mengintip dari kanan, si Pocong mengintip dari kiri. Saat Pocong mengintip ke kiri, si Kunti mengintip ke kanan. Begitu sampai lumayan lama. Aku sampai tertawa ngakak melihat kelakuan mereka. Akhirnya aku ambil batu kerikil kecil, lalu ku lempar mereka. Hei, udah malam ini, malah main India-Indiaan, kataku.
Mereka melihatku sesaat, lalu kembali melakukan hal itu. "Wow, setan geblek," teriakku. Mbak Kunti pun akhirnya terbang nangkring di pohon mangga sambil cekikikan. Dan si pocong berpindah ke pohon mangga, berdiri di bawahnya si Kunti. "Mbak Kun, awas Ocong ngintip tuh di bawah," teriakku. Si Kunti malah cuek sambil nyisir rambutnya yang gak bakal rapi-rapi. "Demen amat diintipin, dasar murahan," batinku. Saat aku asik melihat tingkah dua demit itu, terdengar suara tembang lagu Jawa dari pohon jambu milikku. Kuhampiri asal suara itu, terlihat sosok nenek tua memakai kemben dengan rambut disanggul. "Mbah Prap, ngopi mbah? Gak capek apa nembang melulu?" kataku. "Ya enggak leh, mbah mau ngapain lagi kalau gak nembang?" jawabnya. "Apalah mbah ke Mbah Kakung, biar romantis." Haha, kataku pada Mbah Suprap. Dia hanya membalas dengan senyum. Karena kopiku sisa sedikit, aku pun membuat 1 gelas lagi. Lalu ku seduh di gelas dan ku berikan pada Mbah Suprap. "Kopinya nih mbah, diminum ya. Terus nembangnya agak kencengan biar aku bisa cepat tidur," kataku. "Iya leh, makasih ya kopinya," jawab beliau. Aku hanya mengangguk lalu kembali naik menuju kamar. Saat lewat ruang tengah aku lihat TV menyala sendiri dan para demit masih menonton. "Woi, jangan lupa dimatiin ntar, listrik mahal," kataku sambil senyum-senyum melihat tingkah mereka. Sejak kapan demit demen nonton? Emang demit di rumahku doang yang istimewa? Batinku. Aku lanjut menaiki tangga. Kali ini si 3 bocil malah main-main di tangga. Ku tendang salah satu bocil itu sampai menggelinding ke bawah. "Wow, Mas Supe jahat," kata 2 bocil yang lain. "Salah sendiri main di tangga," kataku ketus. 2 bocil itu langsung berlari turun menolong temannya. "Ih, Mas Supe menakutkan kalau marah," kata mereka sambil melarikan diri. Aku pun langsung masuk kamar karena jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari dan aku sudah mulai mengantuk. Aku duduk bersila di kamar, mulutku komat-kamit. "Keluar dari kamar aku mau tidur." Atau... Belum selesai aku berbicara, kamarku sudah sepi. Akhirnya tenang. Aku langsung merebahkan diri di kasur, memejamkan mata, dan tidur dengan ditemani suara nyanyian tembang Jawa dari Mbah Suprap. Baru kurasakan nikmatnya alam mimpi. Tok tok tok. Suara pintu kamarku diketuk. Iya," gumamku. Dar dar dar. Suara pintu digedor-gedor. "Siapa sih ah? Baru juga merem," batinku. Pintu digedor kembali. Aku pun bangun dengan malas dan berjalan menuju pintu. "Awas saja kalau demit iseng," kataku setengah berteriak. Namun terpotong karena ternyata di balik pintu sudah berdiri ibuku sambil bertolak pinggang. "Ku apa?" "Hah?" kata ibuku sambil menatapku tajam. Ibu, kenapa bu? Aku baru saja memejamkan mata," kataku cengengesan. "Lihat, jam berapa ini? Mandi sana, terus sekolah," bentak ibuku. "Emang jam berapa? Orang masih gelap," jawabku. "Gelap gundulmu," kembali bentak beliau. Ibuku lalu masuk ke kamar dan membuka gorden jendela kamarku. Dan jeng-jeng, wah, silau men, ternyata sudah pagi. Ku ambil HP untuk mengecek jam berapa sekarang. Aku pun terkejut melihat ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Perasaan aku baru tidur kok, sudah pagi saja, batinku. Segera aku berlari menuju kamar mandi. Tak kuhiraukan mereka yang nongkrong di tangga dan dapur rumahku. "Minggir woi!" Aku berteriak-teriak sendiri kayak orang gila. Selesai mandi dan memakai seragam putih abu-abu, langsung ku berangkat menuju sekolah tanpa sarapan dan memanasi motor. Sesampainya di sekolah, pas sekali bel masuk berbunyi. Aku menuju bangku kesayanganku, paling belakang pojok kanan, seakan terisolasi dari yang lain. Kuposisikan tas senyaman mungkin, lalu membuatnya seperti bantal dan tidur. Tak kuhiraukan teman kelasku yang gibah sambil menunggu guru masuk kelas. Petak! Suara benda keras mengenai kepalaku.
Aku bangun dengan malas selalu kulihat penghapus yang terbuat dari kayu dan kain di bawah kakiku. Kulihat sekeliling dan ternyata guruku sudah bertolak pinggang di depan papan tulis. "Sini, kembalikan penghapus itu," bentak guruku. Aku pun mengambilnya lalu dengan malas memberikan penghapus itu. "Kenapa nggak sekalian bawa bantal sama guling saja? Kamu ini tiap di sekolah tidur terus," kata beliau memarahiku. "Maaf pak, saya susah tidur di rumah," jawabku memelas. "Alah, alasan saja kamu ini. Sana keluar kelas," bentaknya. Aku pun keluar kelas dan berdiri di depan ruang kelas. Ingin rasanya aku nongkrong saja di warung belakang sekolah dan bolos. Tapi apa daya, pagar sekolahku terlalu tinggi dan selalu dijaga satpam. Kalau aku memanjat keburu ketahuan satpam, makin berabe masalahnya. Tak lama tanda-tanda panggilan alam kurasakan, mules dan tidak nyaman di perut. Aku langsung menuju ke kamar mandi sekolah untuk menuntaskan masalah perut ini. Saat aku masuk toilet dan ingin buang hajat, kulihat sosok kuntilanak yang duduk di atas sekat tembok toilet sekolah. "Aduh, ngapain di situ sih, Kun? Jangan ngintip dong, aku mau buang air nih," kataku. Kuntilanak itu malah tertawa cekikikan sambil menatapku. "Dasar setan gendeng, di mana-mana yang ngintip itu cowok bukannya cewek," kataku. Seketika suara air toilet yang kubacakan mantra kemudian kusiramkan padanya. Sosok kuntilanak itu langsung kabur dan terbang tak kemana. Dan kali ini digantikan sosok kepala gendruwo yang menyembul keluar dari balik sekat toilet. "Ya Gusti, apalagi nih? Ngapain nih demit mesum mengintipin cowok? Jangan-jangan nih demit homo," batinku. Dan seketika berbunyi suara gayung yang aku lemparkan kepada sosok itu. Dan dia langsung hilang. Mau buang hajat aja susah, pikirku kesal. Akhirnya aku urungkan niatku untuk buang air. Namun saat akan keluar dari toilet, mataku menatap lubang ventilasi yang mulai keropos dimakan rayap. Otakku langsung memiliki ide nekat bin busuk. Setelah aku pastikan toilet sepi dan tak ada yang lewat, kupanjat sekat kamar mandi tempat si Kunti dan gendruwo tadi mengintipku. Brak! Suara itu tercipta karena ventilasi yang kutendang dan akhirnya jebol dan jatuh ke bawah membuat kaca pada ventilasi itu pecah. Dengan cepat dan buru-buru aku masuk ke dalam lubang bekas ventilasi itu, lalu melompat turun, kira-kira 5 meter. Aku melompat dan hampir saja masuk ke dalam selokan belakang sekolah. Setelah aku rasa aman, aku langsung berlari menuju warung Mbak Lulu yang ada di belakang sekolahku. Warung ini bersebelahan dengan kuburan umum bagi warga di sini. Aku juga selalu memarkirkan motorku di warung ini, biar gampang kalau mau kabur saat jam istirahat. Bagi yang masih sekolah jangan ditiru ya. Saat aku sampai di sana, terlihat beberapa teman sekolahku yang ada di sana, termasuk Samuel atau Well, salah satu teman baikku saat di SMK. Dia ini non-muslim tapi sangat hafal dengan ayat Al-Quran, bahkan lebih hafal daripada temanku yang muslim. "Weh, bolos ya?" kataku, dan dijawab mereka dengan menyengir kuda. "Loh, Pe, bukannya kamu tadi masuk kelas ya? Kok bisa kabur? Lewat mana kamu?" tanya Well. "Iya, lewat situ tuh," kataku sambil menunjuk lubang ventilasi yang bolong melompong. "Dasar gila, gak bosen-bosen nyari masalah sama para guru," katanya. "Ah, udahlah, aku ngantuk, semalam susah tidur," kataku sambil nyelonong menuju ke belakang. Warung di mana ada bangku yang panjang dan lumayan lebar. Enaklah buat tidur pokoknya. "Woi, aku mau tidur, jangan berisik ya. Terus kalau ada satpam patroli bangunin ya," kataku pada teman-teman yang asik ngopi sambil sebat. "Siap Kang Be," kata mereka. Aku pun mengambil tas temanku untuk kujadikan bantal dan tertidur. Saat asik-asik tidur, kembali kesenanganku diganggu. Kali ini karena Well membangunkanku. Pe, bangun weh. Ada satpam patroli, Pe," kata Well sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. "Hah? Apaan? Satpam? Kabur ayo kabur," kataku yang kaget dan langsung kabur bersama Well. Saat satpam datang, teman-temanku langsung beramburan. Aku yang dikejar satpam yang bertubuh gendut
langsung kabur ke dalam kuburan bersama Well. Tetangga dari alam sebelah pun melihat kami penuh keheranan. "Amit mbah numpang lewat dikejar satpam," kataku. Satpam itu terus mengejar kami masuk ke dalam kuburan. Karena panik, Well tanpa sengaja menendang salah satu batu nisan kuburan itu sampai patah. "Aduh, ampun mbah, ampun. Gak sengaja mbah, ampun," kata Well sambil sujud-sujud di depan nisan yang patah. "Woi, ngapain sih Well? Udah gak apa-apa, yang punya gak marah," kataku sambil menarik Well. Kami pun terus berlari sampai masuk perumahan dan bersembunyi. Setelah cukup aman, kami kembali ke warung Mbak Lulu melewati kuburan. Kulihat ada yang ayunan di bambu, ada yang merangkul pohon kamboja, dan ada juga yang marah karena nisannya patah. Dek, nisan patah itu yang ditendang Well. Aku pun mewakili Well meminta maaf kepada pemilik nisan itu. Dan beruntung dia mau memaafkan setelah aku jelaskan bahwa kami tidak sengaja karena panik dikejar satpam. Dia hanya minta nisannya diganti dan Well sanggup menggantinya. Karena sudah lelah, aku pun kembali tidur di belakang warung sampai pulang sekolah. Saat aku bangun, ketua kelasku datang membawa tasku dan sebuah surat panggilan orang tua. Apes. Aku mulai berpikir keras dengan adanya surat panggilan orang tua ini. Sesampainya di rumah, tak ku beritahu ibuku. Aku hanya mengurung diri dalam kamar sambil terus berpikir hingga malam tiba. Sekitar pukul 7 malam muncul ide brilian dari otakku. Ku ambil surat panggilan itu lalu menuju motor Mio Silver milikku dan langsung tancap gas menuju sebuah distro milik temanku. Sesampainya di sana langsung ku parkir motor dan langsung masuk ke dalam distro. "Wih, tumben ada Mbah Dukun mampir. Tamu istimewa nih," kata Riko. Dia temanku yang umurnya mungkin lebih tua dari kakak kandungku. "Dukun gundulmu, aku mau minta tolong Rik," kataku sambil memberikan surat panggilan orang tua padanya. Dia membuka amplop dan membaca isinya. "Haha, kasus terus di sekolah, upe, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. "Malah ketawa? Jadi gimana besok kamu ke sekolah ya? Bilang saja saudaraku," kataku sedikit kesal. Beres bos, tapi sekarang traktir ngopi dulu ya. Di tempat biasa dekat rel kereta," katanya. "Ya udah gas, sekarang aku juga butuh kopi," jawabku sambil memberinya sebungkus rokok. "Nah gitu dong, pas banget rokokku sekarat. Ntar aku tutup distro dulu," katanya. Aku pun menunggunya sambil duduk di atas motorku. Lalu kulihat sosok perempuan bergaun putih di sebelah kanan distro temanku yang merupakan bekas bangunan yang dirobohkan. Sosok wanita itu menangis sambil menunduk hingga tak terlihat wajahnya. Suara tangisnya begitu sendu dan menyedihkan, membuat bulu kuduku berdiri. Jujur saja aku lebih suka kalau mendengar makhluk yang kita kenal dengan nama kuntilanak ini tertawa daripada mendengar tangisannya. Kulihat Riko masih merapikan alat tato miliknya. Iseng kuhampiri sosok wanita itu. "Mbak, ngapain nangis di sini? Ayo mbak, saya antar, rumahnya di mana?" tanyaku. "Mbak, kok malah nangis? Ayo berdiri, aku anterin," kembali tawarku. Dia malah tertawa cekikikan sambil mendongakkan kepalanya. Terlihat wajahnya yang hancur dan berlumuran darah itu. "Wah, nggak kaget be," kataku. Kunti itu malah terlihat kaget dan menghilang melihat di belakangku banyak makhluk-makhluk yang menyeramkan yang selalu ikut kemanapun aku pergi. Dikira aku nggak tahu kalau dia kuntilanak, batinku. Sedang asik-asik tertawa, Riko mengagetkanku. "Woi, ngapain ketawa sendiri di sini? Kebanyakan temenan sama demit jadi gila kamu ya?" katanya sambil menepuk bauku. "Nggak ada apa-apa, udah yuk berangkat," jawabku sambil menahan tawa. Akhirnya kami berangkat ke tempat ngopi lesehan kesukaan Riko. Di sini ramai sekali, padahal aku benci keramaian. Banyak muda-mudi berpacaran, berpelukan, suap-suapan roti bakar. Banyaklah membuat jiwa jombloku memberontak. "Tempat apaan sih Rik? Gila, rame parah. Risih aku lihat orang pacaran," kataku. "Kalem aja sih Pe, kali aja ada ceweknya nyantol, biar gak temenan sama demit mulu," katanya.
Riko ini paham aku bisa berhubungan dengan makhluk alam sebelah karena dulu distronya angker. Lalu dia minta tolong padaku untuk mengusir dan memagari distronya atas saran Sinyo. Alah, terserah, sana pesan, sekalian bayar nih. Aku pesen jus melon pakai susu yang agak banyak sama danil hitam, kataku sambil memberi uang 100.000. Saat Riko memesan, ku alihkan pandanganku ke rel kereta. Malas melihat para muda-mudi berpacaran. Dari jauh aku melihat sosok anak kecil yang melambai-lambai seperti memanggilku. Liatin apa? Kok bengong? Katanya yang datang membawa rokok dan minuman yang aku pesan. Cepet amat. Itu ada anak kecil melambai-lambai kayaknya minta tolong, kataku. Alah, kamu ini selalu saja ngurusin hantu. Urusin dirimu sendiri juga biar gak jomblo terus, nasihat Riko. Aku tidak menggubris omongannya karena bagiku mereka sama saja dengan kita manusia yang bisa iseng, marah, sedih, dan lainnya, termasuk meminta bantuan. Rik, aku kesana dulu ya, titip es, kataku sambil membakar sebatang rokok, sambil mengabari gadis kecil itu. Saat sudah dekat, aku pun melihat ternyata hantu gadis kecil ini wajahnya cukup lucu, tapi bagian tubuhnya tidak utuh, bagian kaki dan tangannya menghilang. Hai adik, kamu ngapain tadi manggil kakak? Tanyaku. Kak, aku boleh minta tolong gak? Tolong carikan kaki dan tanganku kak. Aku meninggal 3 bulan yang lalu karena tertabrak kereta. Aku dibawa ke rumah sakit, tapi kaki dan tanganku belum ketemu kak. Jelasnya panjang lebar, terlihat dari matanya dia amat sedih. Udah 3 bulan, emang kamu yakin bagian tubuhmu masih di sini? Soalnya kan sudah lama, takutnya digondol anjing atau apa gitu, kataku sambil cengengesan. Enggak kak, memang masih di sini. Ayo sini, aku tunjukin, katanya. Aku mengikuti gadis kecil itu ke sebuah rumput ilalang yang tumbuh tinggi, dan di balik rerumputan itu terlihat sebuah tulang tangan kecil dengan warna kecoklatan seperti darah yang mengering. Lalu di seberang ada tulang kaki gadis kecil itu dengan keadaan yang sama. Ini mau dikasih siapa dek? Apa aku kasih guguk aja ya? Kataku bercanda. Jangan kak, enak aja. Katanya dengan manis sambil memajukan bibirnya. Tak bisa aku bayangkan bagaimana sedihnya keluarga yang ditinggal gadis selucu dan semanis dia. Kubuka jaket dan kaosku, lalu kubungkus potongan tulang kecil itu dengan kaosku, dan aku hanya memakai jaketku saja. Kak, berikan pada ibuku ya, dan dia membisikkan alamatnya. Oh iya, bilang ibu aku sayang dia. Terima kasih kak, katanya sambil terbang dengan senyum yang indah. Tak terasa air mataku terjatuh begitu saja mendengar kata-kata dan melihat senyum gadis kecil. Semoga kau tenang dan bahagia dek, batinku. Aku kembali menuju Riko sambil membawa kaos yang kulipat-lipat untuk menutup isinya. Woi, lama amat. Apaan tuh? Pusaka ya? Kata Riko penuh selidik. Pingin tahu aja. Dokumen negara ini, jawabku. Gaya-gayaan pakai bilang dokumen negara, katanya. Aku hanya senyum-senyum dan mulai mencari jus melon kesukaanku dan rokok yang baru ku ambil sebatang. Jus melon sama rokok mana Rik? Jangan bilang kamu habisin, tanyaku. Oh enggak, bukan aku. Tadi ada Sinyo sama Teddy kemari. Jusmu dihabisin terus rokokmu dibawa, katanya. Apa? Terus kemana mereka? Tanyaku. Nggak tahu, paling ke tempatmu nongkrong biasanya jogging track, katanya. Ya udah, aku ke sana. Jangan lupa besok datang ke sekolah, kataku mengingatkan. Beres, jawabnya. Aku mengambil kaos yang berisi tulang gadis kecil itu, lalu kutaruh di jok motor. Langsung kutancap gas menuju tempat Sinyo dan Teddy berada. Niatku akan mengajak mereka mengembalikan tulang gadis ini pada orang tuanya. Saat di jalan, kulihat gadis kecil itu melihatku sambil melambaikan tangan. Aku pun balas melambaikan tanganku padanya. Semoga orang tuamu selalu mendoakanmu, Dik. Sungguh kau adalah gadis kecil yang manis, batinku. Ku cari-cari mereka di sekitar jalanan jogging track. Agak susah mencarinya. Maklum,
Yang jualan di sini bukan 1-2 orang, tapi dari ujung ke ujung. Kulihat motor Ninja berwarna merah dan Mio dengan warna yang sama dengan milikku. Aku tahu betul siapa pemilik 2 motor ini. Kuputuskan memarkir motorku dan mencari jejak jalan kaki. Saat aku jalan, ada yang melemparku dengan kacang kulit. Ku cari di mana asal kacang tersebut. Kulihat 2 pasang muda-mudi cekikikan. Auto jadi obat nyamuk lagi nih, batinku. Ku hampiri sepasang muda-mudi yang sedang tertawa tersebut. Weh, somplak, bukannya nungguin kalau mau kesini, malah ngambil rokokku terus kabur, kataku pada mereka. Iya, sepasang muda-mudi ini Sinyo dan Teddy, beserta pasangan mereka. Lagian ngapain kamu jalan di rel kereta sendirian, kata Teddy. Nah itu, ada yang mau aku bahas dengan kalian. Nanti setelah nongkrong ikut aku ya, kataku. Siap bos, udah sana pesan minum dulu, nanti dibahas, sahut Teddy. Dek, aku lupa tidak meminta kembalian pada Riko tadi. Uangku tadi di Riko tak, lupa minta kembalian. Aku cuma bawa 100.000 tadi, kataku cengengesan. Kayak sama siapa aja sih Pe, lagian tadi jusmu aku habisin, udah sana pesan, jawabnya. Siap bos, jawabku singkat. Aku pun langsung memesan cappuccino panas, lalu kembali duduk dengan mereka. Nih rokokmu sengaja tadi aku umpetin, kata Sinyo sambil tertawa. Ku ambil dan ku bakar sebatang rokokku. Lalu seperti biasa, kami nongkrong dan bergurau. Setelah puas nongkrong, kami mengantar para gadis pulang ke kosan mereka. Dan saat Teddy dan Sinyo ikut mengantar mereka masuk, kembali kulihat sosok pocong yang tempo hari mengintip dari pohon mangga. Kali ini ku hampiri sosok itu. Ngapain ngintip-ngintip? Mau main petak umpet? Emang bisa? Badan aja kayak buntelan gitu, kataku. Sosok yang memiliki muka hancur berantakan dan sering membuatku takut saat aku kecil itu malah lompat-lompat sambil nyengir ke arahku. Malah lompat-lompat, ku sliding kamu nanti. Udahlah, kapan-kapan aja kita main petak umpet, candaku. Sosok itu langsung menghilang ketika Sinyo dan Teddy keluar dari dalam kos. Udah ayo buruan ikut aku, keburu malam. Ada sesuatu yang harus aku berikan pada seseorang, kataku pada mereka. Emang apaan sih Pe? Kayaknya penting banget, kata Sinyo penasaran. Udah ikut saja, nanti juga tahu, jawabku sambil naik ke atas motor. Aku pun mulai melajukan motorku di depan menuju alamat yang diberitahu gadis kecil di kereta tadi. Sementara mereka berdua mengikuti di belakang. Sesampainya di rumah yang kutuju, entah kenapa aku merasa tidak tega untuk memberitahukan hal ini. Rumah ini seperti tidak layak huni. Rumah terbuat dari bambu yang mulai menghitam karena diimpas panas dan hujan. Bangunannya sudah mulai miring, seakan siap roboh kapan saja. Kubulatkan tekad, ku parkir motor di depan rumah tersebut. Ku ambil bungkusan yang ada di jok motor dan kulangkahkan kaki menuju pintu rumah yang terbuat dari papan triplek. Rumah siapa, Pe? Ngapain kita di sini? Terus itu bungkusan apa? Kata Sinyo penuh tanya. Namun aku tak menjawab pertanyaan itu dan terus melangkah sampai ke depan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teriakku. Waalaikumsalam. Terdengar suara perempuan dari dalam rumah. Krek. Suara pintu terbuka. Wanita itu terlihat bingung melihat kami bertiga. Adik-adik ini siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu. Perkenalkan, saya Upe dan 2 teman saya ini Sinyo dan Teddy, kata aku memperkenalkan diri. Oh iya, ada apa ya adik-adik ini datang kemari? Tanyanya. Ada yang mau saya sampaikan Bu. Apa benar Ibu punya seorang putri yang kira-kira 3 bulan lalu meninggal di rel kereta? Tanyaku to the point. Ibu itu terlihat makin bingung. Begitu juga Sinyo dan Teddy. Kok adik bisa tahu? Jawab wanita itu sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan dan terlihat matanya berkaca-kaca. Maaf sebelumnya Bu, apa benar saat tubuh anak ibu ditemukan ada bagian yang kurang lengkap? Kembali tanyaku. Ibu itu hanya mengangguk dan air matanya mulai mengalir deras membasahi pipinya. Jadi begini Bu, saya ini punya sedikit kelebihan
untuk berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Tadi waktu saya ngopi di dekat rel kereta, saya lihat seorang gadis kecil yang manis melambaikan tangannya. Saya datangi gadis itu dan ternyata dia meminta tolong untuk memberikan ini pada ibu. Jelasku sambil memberikan bungkusan yang kubawa. Ibu itu membuka kaos yang kupakai untuk membungkus sesuatu di dalamnya. Sinyo, Teddy, dan ibu itu terkejut melihat tulang tangan dan kaki kecil yang ada di dalamnya. Seketika ibu itu langsung menangis kencang dan refleks memelukku. Sudah bu, jangan ditangisi. Dia sudah bahagia sekarang. Ibu harus kuat dan jangan pernah lupa mendoakannya, kataku. Iya nak, tapi ibu bingung karena ibu tidak memiliki biaya untuk membongkar kuburan anak ibu. Buat makan saja, ibu harus memungut dan menjemur bunga kamboja nak. Bagaimana bisa ibu menguburkan sisa bagian tubuh anak ibu? Katanya, dan terlihat wajah ibu itu sedih dan basah karena air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Maaf bu, sebentar ya, kataku. Aku langsung menarik Sinyo dan Teddy agak menjauh dari rumah ibu itu. Ada yang megang uang gak? Aku pinjam dulu, nanti di rumah aku balikin, kataku pada Teddy dan Sinyo. Aku ada nih Pe, 500.000, kata Teddy. Aku juga ada 250, sahut Sinyo. Teddy ini anak juragan emas, ibu bapaknya punya banyak toko emas. Bahkan di usia yang masih kelas 1 SMA, dia sudah dipasrahkan satu toko untuk uang jajannya. Sedangkan Sinyo anak seorang supervisor sebuah pabrik bumbu penyedap masakan yang besar, ditambah keluarganya memiliki usaha karaoke. Aku pinjam dulu Ted, Nyok, nanti di rumah aku ganti pakai uang tabunganku, kataku. Mereka pun memberikan semua uang yang ada di dompet mereka. Kami kembali menghampiri ibu dan memberikan semua uang itu. Ini bu, memang tidak banyak, tapi semoga bisa sedikit membantu. Ibu itu menerima uang dari kami bertiga dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih sampai bersujud. Aku membangunkan ibu itu dari sujudnya. Bu, jangan terlalu berlebihan. Saya cuma minta tolong, jangan pernah lupa berdoa untuk anak ibu. Dia juga menitipkan salam kalau dia sangat sayang pada ibu, kataku. Ibu itu berdiri dan mengusap air matanya. Iya, saya janji akan selalu mendoakan Dinda, katanya. Ternyata gadis kecil yang manis itu bernama Dinda. Karena sudah malam, kami pun berpamitan untuk pulang. Setelah itu kami menyalakan motor dan mulai tancap gas menuju rumah. Saat di tengah jalan, Teddy dan Sinyo mensejajarkan motornya denganku dan menyuruhku berhenti. Mereka mengajakku mengobrol sambil berdiri di depan motor kami. Pe, uang tadi gak usah dibalikin. Udah balikin ke Teddy saja 250. Jadi pembagiannya rata, 2,5-2,5, kata Sinyo. Aku hanya mengangguk dan sangat bahagia memiliki sahabat seperti mereka. Dan spontan kami bertiga berpelukan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ih, homo, kataku yang langsung melepas pelukan dan mengusap-usap tubuhku geli. Sinyo dan Teddy juga melakukan hal yang sama. Kami bertiga tertawa terbahak-bahak. Kami langsung kembali menaiki motor dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami pulang dengan perasaan bahagia karena bisa membantu sesama. Dan semoga Dinda juga bahagia di alam sana. Itulah akhir cerita yang berjudul Tidak Selalu Seram yang ditulis oleh Hupe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.